Sekarang Pak ya, Pak Rizal. Ya, materi Oke, ketiga, Pak. oke. Nah, untuk rekan-rekan sekalian di ini ya, dicerna. Nah, nanti yang seperti saya umumkan di grup, habis pertemuan ketiga ada kuis. Kuisnya live ya, nanti tidak ini ya. Nanti bisa ikutin kuis karena nanti yang ada skor tertinggi berapa orang akan ada hadiah menarik nanti. Oke Pak Rizal ya, silakan Pak Rizal. Baik, baik, Pak apa? Ya, PPT-nya sudah terlihat belum, teman-teman di sana? Sudah Pak. Ya, Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, teman-teman semuanya. Semoga sudah selesai makan siangnya ya, dan sudah yang perempuan juga sudah melaksanakan sholat. Yang laki-laki kan sudah Jumatan begitu ya, teman-teman. Baik, alhamdulillah ya pada hari ini kita ketemu lagi dalam membahas tentang mungkin lebih dikenalnya K3 rumah sakit begitu ya. Tapi ada suatu penjelasan itu ada kalau membahas suatu sistem manajemen dalam rumah sakit, baik kita dalam keperawatan atau sistem manajemen keperawatan, itu ada salah satu yang harus kita ketahui juga itu adalah terkait bahaya yang ada di lingkungan rumah sakit atau bahaya kita sebagai seorang perawat begitu ya. Karena perawat ataupun tenaga medis yang lain ya itu mempunyai bahaya juga begitu ya, bukan hanya dokter atau bukan hanya orang yang bekerja di tambang saja yang mempunyai bahaya, termasuk kita seorang perawat atau tenaga kesehatan yang lain itu mempunyai bahaya juga. Maka di sini disebut dengan hazard ya, hazard lingkungan kerja yang ada di rumah sakit. Nah, di mana kalau di dalam suatu rumah sakit ya pengantarnya itu masalah-masalah seperti ini ya itu masuk dalam suatu sistem manajemen gitu ya. Sistem manajemen. Nah, apa saja sistem manajemennya? Salah satu itu adalah sistem manajemen keselamatan karyawan. Nah, dokter, perawat dan segala macam. Yang kedua itu terkait dengan keselamatan pasien gitu ya. Yang ketiga itu terkait dengan PPI. Teman-teman sudah tahu ya PPI, pencegahan penyakit infeksi gitu ya. Kemudian ini yang menjadi pokok bahasannya juga itu adalah coronavirus, itu adalah biologi ya. Nanti ini ada di penyampaian di materi yang sekarang ini gitu ya, teman-teman. Nah, di mana terkait dengan kita sebagai tenaga kesehatan, ini apalagi dalam kondisi saat ini ya, itu hazardnya tinggi sekali dan stresnya juga tinggi sekali. Saya baru selesai melaksanakan penelitian itu September ya, September 2020 terkait dengan hazard yang ada di rumah sakit yang dialami oleh perawat. Nah, judulnya itu adalah stres psikologi terhadap kinerja perawat ya dalam memberikan asuhan keperawatan. Dan hasilnya cukup mengagetkan sekali ya, walaupun sebelum penelitian mungkin saya sudah memprediksi hasilnya seperti itu gitu. Tapi setelah dilaksanakan ternyata stres pada perawat itu pada saat masa pandemi ini itu tinggi sekali. Yang dimaksud dengan stres kan itu adalah perubahan emosional ya. Apa saja yang dialami itu adalah pada saat ya mereka ketakutan gitu, takut tertular gitu ya. Mereka takut terhadap virus tersebut. Nah, mereka memberikan asuhan keperawatan itu secara tidak maksimal karena takut tertular tadi gitu. Selalu memberikan atau paranoid ya, paranoid terhadap semua pasien begitu. Bahkan bukan pada semua pasien saja, terhadap rekan-rekan sejawat begitu. Itu merupakan suatu paranoid. Nah, itu nanti kita dapatkan di mana? Di psikologi keperawatan ya. Nah, setelah lulus psikologi perawatan itu nanti akan ada keperawatan jiwa 1-2. Nah, itu ya teman-teman, itu dasar-dasarnya. Sehingga di dalam suatu lingkungan rumah sakit itu ada hal-hal hazard yang nanti harus kita ketahui. Gitu. Salah satunya tadi hazard biologi, hazard coronavirus tersebut. Nah, maka dari itu saya akan antarkan dulu teman-teman ke tahun 2018, 2019 sebelum coronavirus ini ya. Nah, jadi ada data yang saya dapatkan ya teman-teman.
di dunia begitu ya. Ya. Di dunia itu pada tahun 2019 ini ya, teman-teman. Itu kecelakaan atau setiap kejadian di tenaga kesehatan atau pekerja yang ada di dunia itu 86% ya itu menderita ketika sudah menjadi kecelakaan atau terpaparnya penyakit di dalam rumah sakit, 86%-nya itu adalah menderita penyakit. Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus sama-sama waspada nanti kalau di rumah sakit ya. Banyak ya, ada yang menderita penyakit kardiovaskuler. Nah, di sini apa saja gitu ya terkait dengan apa? Hepatitis dan segala macam. Ada juga yang menderita HIV nih sampai 26% ya. Ada juga yang menderita gangguan pernapasan. Ini tenaga-tenaga kesehatan di dunia ini mengalami hal-hal seperti ini. Nah, di sini disebutkan bahwa semua tenaga kerja itu harus mengetahui yang namanya bahaya yang ada di rumah sakit. Itu bekal kita nanti kalau saya sudah menjadi orang perawat, begitu ya. Nah, kemudian apa golongannya gitu. Nah, ini kalau di diagram diagram P kan halnya seperti ini, jadinya seperti ini ya. Jadi paling banyak tenaga kerja kita di seluruh dunia ya. Nah, termasuk dokter, perawat, bidan itu mengalami namanya musculoskeletal disorder atau lebih dikenal dengan ini adalah MSDS begitu ya. Musculoskeletal disorder. Ini bisa terjadi karena apa? Salah satu contohnya itu keadaan ergonomi pada saat memberikan penata laksanaan pasien. Contoh kita di ruang operasi. Saya cerita ruang operasi ya, karena saya di ruang operasi dulu. Itu bayangkan, setiap ada pasien masuk, kita harus berdiri memberikan penata laksanaan pasien. Itu ya. Kemudian saya pernah memberikan penata laksanaan pasien itu dari jam 1:30 siang sampai dengan jam 7:30 malam itu berdiri. Salah satunya itu adalah pasien yang dengan kecelakaan kerja waktu itu ya di pabrik tempe, gilingan tempe, tangannya sebelah kanan itu termasuk ke mesin giling. Itu sehingga harus dilakukan hecting zaman dulu itu ya. Nah, hecting itu dilakukan dengan mulai dari pembersihan ya sampai dengan proses post hecting itu dilakukan dari jam 1:30 siang sampai 7:30 malam. Nah, bayangkan itu ya kita berdiri di sana berapa jam. Itu merupakan satu masalah musculoskeletal disorder. Kemudian dinner station ya. Cocok enggak sih kursi dengan mejanya begitu? Kadang-kadang kan rumah sakit kan membuat meja nurse station kan suka asal-asalan ya. Nah, itu ya, itu dipertimbangkan nanti kalau teman-teman sudah bekerja di rumah sakit apalagi menjabat sebagai kabid gitu, kepala bidang keperawatan atau kepala bidang yang lain gitu ya. Itu nanti harus dipikirkan masalah ergonomi gitu ya. Kemudian ada lagi terkait musculoskeletal disorder ya pada saat pemberian penata laksanaan pasien. Nah, melakukan infus gitu kan, injek, bagaimana posisi yang baik dan benar. Nah, itu nanti seharusnya itu ada pembelajarannya ya, begitu ya teman-teman. Biasanya itu didapatkan di keperawatan komunitas atau di ergonomi kerja ya kan biasanya itu ada di Kesling Kesja. Nah, mungkin teman-teman dapat ya di nanti ya ada namanya Kesling Kesja ya itu. Itu mata kuliah umum ya begitu ya, bukan mata kuliah dasar, itu mata kuliah umum ya. Mulok kuliah mulok ya itu ya nanti ya. Masuknya di sana. Nah, kemudian ada lagi tumor ya sampai dengan 3% gitu ya. Ada lagi perawat atau tenaga kesehatan mengalami masalah kulit gitu ya, penyakit kulit karena ya namanya rumah sakit ya pasti selalu berhubungan dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan kesehatan gitu. Nah, mungkin teman-teman ingat ya, kalau membahas seseorang itu sehat ya, menurut WHO ya, itu adalah seseorang yang sehat biopsikososio spiritual ya. Kalau dalam teori OREM ya, seorang dikatakan sehat itu mampu memberikan eh, kesehatan secara mandiri atau penata laksanaan secara mandiri. Itu Dorothea OREM ya, teman-teman. Self care begitu ya. Pemenuhan apa?
oksigennya terpenuhi atau KDM ya, kebutuhan dasar manusia. Nah itu nanti itu harus dipikirkan dalam nanti teman-teman menjadi seorang perawat di rumah sakit. Ada masalah nervous system, nah sistem persarapan ya banyak masalahnya ya. Apalagi mohon maaf kita kan kalau di rumah sakit kan kerjanya shift-shiftan ya. Nah sehingga kurangnya tidur ya atau kurangnya istirahat itu dapat mempengaruhi sistem kerja saraf. Nah, teman-teman kan sudah tahu ya sistem apa 12 nervous system itu ya teman-teman, itu mulai dari optikus, okulomotor dan segala macam sampai yang terakhir itu ya ada hipoglosal itu ya, hipoglossus ya itu kita sebagai seorang perawat harus paham hal-hal seperti ini. Kemudian, nah maka di dalam dari data yang tadi yang saya berikan, ada salah satu yang harus teman-teman ketahui sebagai seorang perawat. Itu ada hazard RS atau bahaya dalam rumah sakit. Ini ada gambar pencahayaan, ya ini semua bahaya semua, listrik dan segala macam. Ini bahaya semua. Maka hal-hal tersebut dapat menyebabkan namanya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja apa saja? Praktik itu kecelakaan kerja loh teman-teman. Nah kalau sudah kecelakaan kerja nanti nyambung ke keselamatan pasien. Gitu. Keselamatan pasien kita kan ada regulasi terbaru ya di Permenkes nomor 11 tahun 2017 ya. Itu ada 6 standar dalam menjalankan keselamatan pasien itu. Nah, maka dari itu semua hazard ini dikelola oleh tim K3-nya rumah sakit gitu. Itu ya kita harus paham ya sama-sama. Tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti bisa menjadi tim K3 rumah sakit begitu ya, di ruangannya masing-masing begitu ya. Nah, itu nanti akan mendapat fungsional gitu ya, teman-teman. Nah, ini tidak usah ya, ini nanti masuk di materi manajemen rumah sakit saja. Nah, yang saya harus lakukan arahkan ini ada kebijakan rumah sakit begitu ya, teman-teman. Jadi di dalam rumah sakit, selain kita memberikan penata laksanaan kepada pasien, kita juga ada yang namanya itu keselamatan tentang nakesnya gitu ya. Ini yang paling utama atau tenaga kerja. Baru yang kedua ada keselamatan pasien begitu ya, teman-teman. Ini juga merupakan tujuan atau arahan dari peraturan kebijakan rumah sakit. Mencegah resiko penyakit yang ditimbulkan ya akibat bekerja dan kecelakaan akibat bekerja. Itu juga arahan dari kebijakan rumah sakit. Keamanan peralatan medis ya kan. Contoh seperti ini loh. Nih, ini yang saya klik ini merupakan monitor ya kan. Nah, kalau ini ada di Zenpam ya kan, ini ada monitor ya kan. Kemudian ada alat-alat kabel listrik dan segala macam. Ini biasanya digunakan dalam memberikan penata laksana pasien. Maka ini harus dijamin keselamatannya. Begitu ya, peralatan medisnya itu harus dijamin keselamatannya. Siapa tugasnya di sini, Pak? Biasanya kepala ruangan yang harus mengecek atau apa? Clinical instructor. Nah, kita menjadi CI di rumah sakit itu selain memberikan pendidikan kepada PA dan PP. Nah, PA itu adalah perawat pelaksana ya. PA itu perawat asisier, PP itu adalah perawat pelaksana gitu. Kalau sudah menjadi CI ya wajib kita memberikan penata laksanaan juga kepada peralatan medis gitu. Nah, itulah fungsinya perawat. Jadi perawat itu atau tenaga kesehatan yang lain ya, teman-teman itu tidak berpikir wah saya itu harus berkecimpung dengan memberikan penata laksanaan pasien. Iya memang benar, tapi ada peralatan yang harus dikelola juga teman-teman, pelayanan kepada pasien begitu. Sarana dan prasarana ini ada di undang-undang juga, keselamatan gedung ya. Kemudian mengontrol limbah rumah sakit begitu ya. Bentar ya teman-teman. Ya, itu ya teman-teman.
Mana tadi? Slide-nya masih terlihat nggak ya teman-teman? Nah, Masih, Pak. ini ya teman-teman. Masih ya. Terakhir itu ada limbah. Limbah di sini ada beberapa macam limbah ya. Nah, tadi pagi saya baru nguji limbah ya. Ada dari teman-teman dari kesehatan masyarakat itu di Bogor. Kemudian ada dari teman-teman kita yang ada di Medan ya. Itu ada teman-teman kita yang dari kesehatan itu di salah satu pabrik pembuat itu alat-alat kesehatan. Nah, itu terkait dengan limbahnya. Nah, limbah di RS itu banyak sekali teman-teman gitu. Nah, ada limbah medis, limbah non medis, limbah infeksius dan segala macam ya. Limbah non infeksius, kemudian itu dan lain-lainnya. Itu ada banyak macam sekali limbahnya. Nah, salah satu hasil bekas injeks. Nah, itu spet, jarum ya kan. Kalau belum digunakan dia kan namanya alat dan bahan. Ketika sudah digunakan, sudah disuntikan kepada pasien, dia menjadi limbah. Nah, limbah inilah nanti perawat harus melaksanakan kegiatan-kegiatan mengontrol. Salah satunya kan kalau zaman dulu kan habis memberikan injek tidak boleh tangan dua ya kan, masukin tutupnya lagi itu harus tangan satu taruh di meja. Itu juga sudah tidak boleh menurut penelitian. Jadi ketika sudah injek langsung masukkan ke dalam wadahnya gitu. Ada limbah medis, ada limbah non medis, ada limbah cair, ada limbah padat. Limbah cair itu apa saja? Urin ya kan, urinnya pasien itu limbah cair gitu. Bekas dari kita memberikan apa guyur ya, NaCl, mau itu apapun ya, guyur infus, itu pembersihan luka, itu kan limbah cair. Nah, itu limbah cair berbahaya dan beracun. Nah, itulah nanti dikelola di dalam sebuah ruangan gitu. Ini tugasnya kepala-kepala ruangan ya, teman-teman. Nah, tetapi yang melaksanakan nanti ya tetap kita sebagai seorang perawat, gitu ya. Nah, ini tidak usah. Saya langsung masuk ke 5 jenis hazard gitu ya. Nah, jadi sorry, saya masuk ke sini dikit ya. Jadi ada hazard di rumah sakit atau bahaya di rumah sakit itu ada dua jenis. Kalau hazard keselamatan kerja itu bersifatnya urgen di sini saya sebutnya ya. Apa masalahnya? Bahaya di sini. Tabung gas bisa meledak nggak? Bisa. Tabung gas. Tabung oksigen bisa meledak nggak? Bisa. Makanya kan kita harus sesuai SNI kan. Apalagi teman-teman nanti kalau nanti sudah menjadi CI atau bagian peralatan di ruangannya. Itu harus paham tuh. Ini teman-teman mendapatkan tabung oksigen dari dapur ya, maksudnya dapur itu urusan rumah sakit itu masih segelan atau tidak, ini terjadi kebocoran atau tidak, itu harus dikelola begitu ya. Berarti kalau urgen dapat menyebabkan kecelakaan atau ledakan di rumah sakit di ruangan tersebut secara seketika begitu ya. Nah, seperti listrik, mekanik itu dapat menyebabkan kecelakaan secara seketika. Nah, kalau hazard kesehatan ini melalui keterpaparan dulu. Nah, ini kita sebagai seorang perawat. Apa saja Pak di sini? Jadi ada 5 jenis hazard yang harus kita pahami. Ada hazard fisik. Nah, hazard fisik ini nanti kita lihat ya. Apa saja? Ada hazard kimia, ada hazard biologi, ergonomi, dan psikologi. Ini yang harus kita pahami ya. Nanti kita lihat apa saja sih yang dimaksud dengan 5 jenis hazard ini ya, teman-teman ya. Nah, ini tidak usah, nanti dapat di materi manajemen keperawatan saja ya. Nah, ini tanda-tanda yang sering digunakan di rumah sakit loh, teman-teman. Nah, biasanya kan di rumah sakit itu kan ada tanda-tanda seperti ini. Berarti ini bahan yang bersifat beracun. Nah, contoh seperti ini deh. Teman-teman datang ke ngantar pasien ke ke radiologi, ya kan? Itu pasti ada tanda-tanda seperti ini, begitu. Ini namanya administratif ya, atau memberitahu kepada rekan-rekan tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya bahwa ruangan ini atau wilayah ini mempunyai bahan-bahan yang bersifatnya racun.
gitu. Jadi harus berhati-hati ketika masuk di sana, begitu ya. Karena banyak apa kalau bahan beracun, banyak zat kimia di farmasi, begitu ya, teman-teman. Itu harus kita perhatikan tanda-tanda atau label-label seperti ini. Jadi itu yang harus kita pahami juga di rumah sakit. Flammable, ini yang mudah terbakar. Contohnya apa kalau di rumah sakit ya? Gas, ya kan? Kemudian ada larutan kimia dan segala macam ya, kimia. Nah, ini ada di semua ruangan rumah sakit ya. Nah, terutama di mana ini paling banyak paling banyak ini? Ini adalah di lab ya. Sama satu lagi itu IPSRS. Nah, Nah, ini harus kita pahami IPSRS ini ya sebagai seorang perawat. Instalasi prasarana dan sarana. Gitu. Itu banyak terdapat gas-gas yang mudah meledak. Itu kita harus pahami simbol-simbol seperti ini. Korosif. Nah, ini dia. Ini biasanya banyak terdapat di lab. Nah, ini biasanya teman-teman kita yang ada di analis kimia begitu ya. Kemudian analis kesehatan, ini biasanya sudah paham dengan hal-hal seperti ini, korosif-korosif seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ada iritan. Nah, ini apa? Sama, ini banyak terdapat di lab juga ya. Atau bisa juga di apa? Ruangan pada saat kita melakukan injek gitu loh. Nah, itu juga dapat menyebabkan iritan-iritan pencampuran bahan kimia. Toksik bersifatnya racun. Nah, seperti ini. Ini tanda-tandanya ya, teman-teman. Kemudian ada oxidizing agent. Nah, ini apa namanya itu masih sama dengan suatu bahan-bahan kimia juga. Hanya saja kalau oxidizing ini dapat apa si bahannya tersebut itu dapat menyebabkan panas begitu ya, teman-teman. Nah, contoh apa? Zat-zat kimia yang ada di rumah sakit itu dapat menyebabkan panas gitu ya. Kemudian apa lagi? Hasil dari X-ray, nah, itu dapat menyebabkan panas gitu. Kemudian sinar-sinar yang ada di rumah sakit itu menyebabkan panas. Makanya ini harus berhati-hati. Ada eksplosif, ini tanda-tandanya dulu ya teman-teman. Ini mudah meledak. Radioaktif, nah ini ada di ruangan radiologi dan segala macam. Ini ada di ruangan kelistrikan di rumah sakit. Nah ini contoh-contohnya gitu ya teman-teman. Nah yang akan saya bahas itu adalah ini. Nah teman-teman. Jadi bisa teman-teman tolong perhatikan. Ini sebagai apa keahlian kita sebagai seorang perawat atau elektromedis ataupun tenaga kesehatan yang lainnya, baik itu bidan, farmasi dan teman-teman yang lain, wajib ya memahami hal-hal ini, gitu. Kenapa? Karena ini masuk dalam standar akreditasi SNAR tahun 2017. Kalau dulu kita masih pakai panduan dari yang apa namanya itu kalau di Permenkesnya itu 1108 ya, 1108 tahun 2010 dulu itu ya. Nah, pas perubahan di SNAR ya tahun 2017, kita rekan-rekan perawat itu memang wajib memahami hal-hal seperti ini. Karena salah satu syarat untuk masuk dalam akreditasi kita harus melakukan yang namanya IPSRS, kita harus melakukan MFK, kita harus melakukan PPI ya, PPI ya. Kita harus melakukan yang namanya K3 rumah sakit. Standar paling utama itu adalah keselamatan pasien. Tuh, itu kita harus tahu ya. Ini semua menjamin keselamatan kita yang ada di dalam rumah sakit. Sehingga apa? Kalau faktor fisik, ya contohnya apa? Ada bising, ada getaran, ya, ada debu dan lain-lain. Nah, di mana terdapatnya masing-masing kalau di rumah sakit? Ini ada di sarana instalasi sarana prasarana laundry, dapur, CSSD ini adalah sentral septic sterilisasi ya. Nah, ini tempat sterilisasi yang ada pusatnya di rumah sakit.
Kemudian ada gedung, ada boiler, ada IPAL ya, instalasi pengelolaan analisis limbah ya. Ini di rumah sakit. Ini biasanya terdapat kebisingan gitu ya. Oke, kemudian ada getaran, ruang-ruang mesin dan segala macam, ruang gigi dan segala macam gitu ya. Siapa pekerja yang paling beresiko? Yaitu perawat salah satunya. Gitu ya. Karena ya bukan perawat saja, dokter. Karena kita memberikan tindakan kepada pasien, ya pasti berhubungan mungkin dengan getaran. Gitu ya. Kemudian debu, ada genset dan segala macam. Panas itu ada di CSSD, dapur, laundry. Nah, siapa yang paling beresiko? Ya pekerja-pekerja yang ada di dapur gitu ya. Radiasi, siapa yang paling beresiko? Ya semua tenaga kesehatan ada di sini loh. Tuh, karena tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman ada yang bekerja di ruang X-ray gitu sebagai perawatnya gitu loh. Ya ini merupakan faktor-faktor bahaya yang ada di dalam lingkungan kerja. Ini baru faktor fisik loh. Baru kemudian kedua itu ada faktor kimia begitu ya. Kimia ya ini yang biasa kita temukan sehari-hari dalam melakukan pelayanan pasien. Salah satunya apa? Ada desinfektan, ya kan? Desinfektan ini kan kalau digunakan secara sedikit sesuai anjuran, maka dapat membersihkan bakteri yang ada di permukaan kulit begitu. Tapi kalau seandainya desinfektan ini bukan hanya untuk tata laksanaan pasien, tapi bisa juga untuk membersihkan ruangan gitu. Makanya siapa yang beresiko terhadap kimia yaitu petugas kebersihan baik kemudian itu ada perawat juga gitu. Ya, di dalam ruangan itu. Ini bahaya-bahaya yang ada di dalam kimia. Kemudian itu ada sitotoksik ya. Sitotoksik itu berada biasanya di ruangan farmasi. Kemudian pembuangan limbah begitu. Siapa lagi yang berpengaruh di sini ya perawat dan petugas kesehatan gitu ya. Kemudian ada ethylene oxide. Nah, ini tempat saya dulu ya, teman-teman di kamar operasi. EO ini atau yang disebut dengan ethylene oxide ini membersihkan bakteri yang ada di ruangan operasi. Nah, kenapa salah satunya ruangan operasi kenapa banyak berwarna biru? Ya, salah satunya itu tadi sebagai pencerahan. Kemudian mempermudah nanti dokter dan perawat melakukan kegiatan. Yang kedua mempermudah tim kebersihan, begitu ya. Itu ada namanya ethylene oxide atau EO yang kami sebutnya. Itu ya. Ini biasanya ada di ruang operasi. Nah, biasanya kalau habis operasi nanti dibersihkan lagi tuh menggunakan ethylene oxide yang ada di dinding. Nanti bersihkan gitu ya, teman-teman. Kemudian ada lagi metil. Nah, metil ini biasanya terdapat di ruangan keperawatan gigi. Nah, dokter gigi dan segala macam. Ada solvent, biasanya ada di laboratorium dan segala macam. Gas anestesi bisa di OK. Ini juga ini saya cerita sedikit ya di sini ya, teman-teman. Sewaktu saya masih di ruang OK ya, ada salah satu ya pada saat sedang melakukan anestesiologi atau anestesi pada pasien, saya masih ingat pasiennya itu adalah pasien Burger disease. Burger disease itu adalah kanker tulang ya. Waktu itu terdapat kanker tulang pada tibia dan fibula, gitu ya. Tibia fibula masih ingat ya teman-teman? Atau mungkin nanti akan mempelajari anatomi dan fisiologi ya. Nah itu keahlian saya ya anatomi fisiologi ya. Nah itu tibia fibula itu jadi harus memutuskan kami untuk melakukan amputasi gitu kepada seorang pasien tersebut. Pada saat melakukan amputasi ya ternyata ada salah satu kebocoran pada anestesiologi pada alat-alat anestesi sehingga perawat yang ada pada saat perawat anestesiologi yang sedang bertugas tersebut mengalami pingsan secara mendadak. Nah, ini salah satu bahaya-bahaya yang harus kita ketahui di dalam rumah sakit. Jadi itu kalau menjadi seorang perawat ya sama seperti dulu setelah lulus kuliah ya. Jadi seorang perawat
ada melakukan penata laksanaan pada pasien. Ya pikiran saya perawat ya berhubungan dengan pasiennya, benar. Tapi setelah saya menjadi seorang perawat, ada hal-hal yang harus kita ketahui di samping menjadi seorang perawat. Itu terkait dengan apa? Ya, itu terkait dengan pelayanan kesehatan. Yaitu mungkin teman-teman dapat pelayanan kesehatan itu di KDK ya, nantinya. Nah, itu pelayanan kesehatan kita harus tahu gitu loh. Apa saja sih yang disebut dengan pelayanan kesehatan? Itu ada SPM-nya, standar pelayanan minimal. Nah, itu. Nanti kita seorang perawat harus memberikan standar pelayanan minimal kepada seorang pasien gitu. Jadi bukan hanya nyuntik, apalagi tuh pasang infus, pasang kateter, segala macam. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi semua kegiatan mempunyai bahaya. Gitu. Ini kita harus tahu gitu ya, teman-teman. Kemudian ada biologi. Nah, ini dia yang lagi tenar sekarang. Ada biologi ini ya memang di sini tidak dicantumkan ya teman-teman karena ini keluar 2016 ya. Di Permenkesnya itu yang dianjurkan 2016, 2020 keluar coronavirus. Nah, di sini salah satunya itu adalah coronavirus. Itu merupakan satu hazard biologi yang harus kita perhatikan di dalam rumah sakit begitu ya. Kemudian ada berhubungan dengan apa? Sistem kardio dan vaskuler ya. Nanti teman-teman akan mempelajari kardio dan vaskuler. Ya, kardio itu jantung, vaskuler sistem pembuluh darah. Nanti jantung kan dibagi menjadi 4 ya kan. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, mempunyai 2 katup ya kan. Katup trikuspidal dan katup mitral. Nah, nanti di yang membawa darah kotor itu ada yang namanya vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, itu nanti teman-teman pasti mempelajari. Di bawah yang membawa darah bersih, O2 yang setelah dari ventricle, itu nama aorta ascendant dan aorta descendant. Nah, itu nanti akan dipelajari ya, teman-teman. Sehingga kita harus paham. Nah, apalagi misalkan pada saat nanti ada pasien dengan bedah jantung. Kita harus hati-hati dengan darahnya, begitu ya. Atau pasien bedah mau itu bedah sentral atau bedah minor atau bedah mayor. Kita harus tahu riwayat penyakitnya pasien kita dari mana sebelum pasien masuk ruang operasi ya. Kita harus tahu dulu statusnya, punya riwayat penyakit enggak pasien kita. Kalau punya riwayat penyakit HIV ya berarti kita harus waspada dan hati-hati. Nah, ini disinilah terjadi banyak masalah pada tenaga kesehatan. Saya akui sampai sekarang data dari dunia pun baik dari ILO, ILO itu International Labour Organization, dan WHO, World Health Organization menyatakan paling banyak perawat dan dokter itu tertular penyakit melalui cairan. Tuh. Salah satunya cairan darah. Itu yang harus kita waspadai. Begitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti dapat di Keslinkesja ya, teman-teman, untuk materi seperti ini ya. Nah, tapi nanti akan berpengaruh juga Keslinkesja nanti biasanya sudah harus lulus ANFIS dulu ya, anatomi dan fisiologi. Karena kenapa? Keslinkesja itu nanti kesehatan kerja pasti akan melihat semua hazard disambungkan dengan sistem organ nantinya ya, begitu ya, teman-teman. Itu syaratnya ya, harus lulus ANFIS dulu baru dapat Keslinkesja. Tuh. Kemudian ada sitomegalovirus. Nah, ini dia. Ini biasanya akibat masih di dalam pembuluh darah juga akibat sito biasanya. Nah, biasanya terjadi di ruang kebidanan. Nah, biasanya ini didapatkan akibat virus yang diakibatkan dari personal hygiene si ibu yang akan melahirkan. Nah, itu akan terdapat di sana sitomegalovirus gitu ya. Rubella. Ini terdapat di ruang ibu. Nah, ini kalau membahas rubella itu ya dia semacam penyakit kulit juga. Nah, ada juga yang menyebutnya idiopatik, tapi menurut saya tidak idiopatik. Rubella jelas disebabkan oleh virus gitu intinya ya.
Itu ya. Tuberkulosis. Kalau tuberkulosis itu virus atau apa teman-teman? Itu bukan virus. Itu adalah kuman mycobacterium gitu ya. Biasanya ya perawat, petugas medis yang lainnya pasti akan mengalami masalah biologi ini ya teman-teman. Nah ini salah satu yang salah sedikitnya ya, salah sedikitnya yang nanti akan kita temui ketika sudah menjadi perawat. Maka dari itu ada baiknya nanti teman-teman sebelum PK1 atau PK2 dibekali dulu dengan yang namanya keselamatan dan kesehatan kerjanya begitu ya. Kalau saya dulu sebelum PK1 PK2 kami disuntik hepatitis dulu ya, divaksin hepatitis dulu itu 2 kali. 3 bulan sebelum PK kami sudah diberikan vaksin. Nah, vaksin kedua itu seminggu sebelum PK. Nah, jaraknya per 3 bulan. Itu supaya apa? Masalah kesehatan kerja itu terjamin gitu loh. Karena mahasiswa praktikan itu menurut Perpres nomor 7 tahun 2019 itu dianggapnya itu sebagai pekerja gitu. Maka dari itu institusi dan rumah sakit berhak menjamin mahasiswa praktikan. Ya, ini terkait dengan biologi. Salah satunya sekarang coronavirus gitu ya. Nah, kalau membahas ini apa ya? Saya kira semuanya sudah nanti akan pembahasan kita semua. Nah, saya lupa undang-undang pastinya, yang jelas undang-undang pastinya itu ada di 2020. Saya lupa nomornya begitu ya. Tentang coronavirus. Nah, itu. Ada prokes juga yang harus diterapkan gitu. Ergonomi. Nah, ini dia. Nih, masalah pekerjaan berulang, dokter, perawat, fisioterapi. Ya, ini mengalami semua masalah ergonomi. Ini saya yang sebut MSDS tadi. Ya, musculus disorder tadi. Kadang-kadang kan saya kasih contoh saja. Kalau kita dinas jam 7, pulang jam 2, pasien banyak, kita harus mondar-mandir. Nanti nyampe rumah apa rasanya? Pegel semua ya kan? Itu salah satunya. Itu salah satu masalah-masalah ergonomi karena ada kegiatan berulang. Nah, ini untuk menghitung ini itu akan ada namanya antropo ya nanti. Nah, kemudian dan segala macamnya, apalagi ketidaksesuaian antara alat dan bahan, begitu ya teman-teman. Ini menjadi suatu permasalahan di dalam kita seorang perawat ya nantinya akan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan SPM ya standar pelayanan minimal, bukan standar penjaminan mutu ya. Mutu itu urusan manajemen ya, urusan manajemen rumah sakit. Kita bahasnya perawat atau elektro atau dokter atau bidan. Yang jelas kita ada di wilayah pelayanan. Tuh. Apa namanya tadi? Ergonomi tadi harus diterapkan. Kegiatan berulang itu harus diantisipasi. Nah, makanya kan kalau kepala ruangannya itu mendapatkan keterampilan khusus ya, saya yakin ya teman-teman pasti mempunyai peluang untuk menjadi kepala ruangan ya nanti ya. Saya yakin itu karena semua orang kan pasti mempunyai siklusnya masing-masing. Ada yang lambat, ada yang cepat gitu intinya. Nah, disinilah kepala ruangan selaku yang memimpin teman-teman harus menerapkan yang namanya masalah kesehatan kerja gitu ya. Bukan hanya kesehatan kerja saja, semua masalah asuransi tenaga kerja kita, shift tenaga kerja kita dan segala macam ya teman-teman itu harus sesuaikan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada psikososial. Nah, apa ya ini kalau saya cerita pribadi ada lucu, ada sedihnya juga ya. Nah, salah satu yang saya alami, saya pernah dimarahin pasien loh, teman-teman. Ya, karena keterlambatan menurut pasien itu terlalu lambat ditangani. Tetapi kan kita tidak seperti itu. Ya, kita kan punya SOP atau SPO dalam pelayanan pasien. Kita tidak bisa memberikan obat ya, memberikan obat dengan belum waktu jangka pemberian. Nah, itu saya ada kok salah satu pasien yang komplain. Kenapa saya tidak diberikan antipiretik? Saya nyeri sekali. Kan antipiretik minimal ya, minimal diberikan boleh
setelah 5 jam, dia baru 2 jam tapi masih merasakan nyeri, ya jelas kita tidak boleh memberikan. Saya terbiasa di rumah minum 2 kali, katanya seperti itu ya. Nah, itu juga merupakan satu stres psikologi, stres psikososial ya, yang nanti akan kita alami di dalam memberikan pelayanan. Nah, ini semuanya pasti akan mengarah ke sana nantinya. Belum ada mekanik ya. Kalau sudah berhubungan dengan mekanik ya alat-alat medis lu, teman-teman. Ini biasanya alat-alat medis banyak terdapat di mana? Nah, ICU, ruang OK dan segala macam. Kalau di ruangan bangsal ada nggak Pak? Ada. Salah satu yang sering kita dorong itu apa namanya? Apa? EKG. Nah, apalagi defibrilator dan segala macam. Itu masalah mekanik dan elektrik. Terakhir itu adalah limbah. Limbah mulai dari spet ya, kemudian itu mulai dari spet dan segala macamnya, begitu ya teman-teman ya. Ya itu harus kita pahami sebagai seorang perawat. Nah gitu ya. Terakhir ini kategori-kategori. Nah jadi kalau pencegahan terhadap kelainan faktor lingkungan ada kategori A, B, C, dan D. Kalau A itu potensi yang risiko dampaknya jangka panjang. Kalau jangka panjang ingat keterpaparan ya. Banyak perawat itu atau dokter atau tenaga kerja yang lain menderita sakit setelah dia 10 tahun bekerja. Itu banyak. Gitu. Kategori B, ingat yang bisa menyebabkan kecelakaan langsung, tersetrum dan segala macam, tersuntik ya. Kita malah nyuntik tangan kita sendiri, tersuntik itu bisa tertusuk injek, itu tertusuk spet. Nah, itu merupakan resiko. Kemudian kategori C, ya ini berhubungan dengan apa ya, kebutuhan biologi ya, makan, minum, asuransi dan segala macam. Kebutuhan C, kategori D ini berhubungan dengan rekan kerja, berhubungan dengan perawat terhadap dokter, dokter terhadap perawat, perawat terhadap pasien, dokter terhadap pasien, dan rekan-rekan medis terhadap yang lainnya. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya nanti teman-teman bisa dibaca-baca ya ini teman-teman. Nah, itu teman-teman secara singkat saja yang akan saya sampaikan karena ini merupakan pengantar ya teman-teman. Pengantar sebagai ilmu pengetahuan yang nanti akan ditemukan ya. Karena waktunya 1 jam, ya jadi saya sampaikan secara singkat dan dipilih sesuai dengan kebutuhan dulu ya teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita pahami terkait dengan bahaya-bahaya yang ada di dalam lingkungan rumah sakit. Ternyata banyak kan? Ya, banyak kan setelah kita ini baru sedikit penyampaiannya. Bagaimana kalau kita bahas tentang kebisingan itu ada di mana saja? Limbah itu ada apa? Limbah apa saja Pak Merizal? Nah, nanti dapat di mata kuliah saja ya teman-teman seperti itu. Kemudian kayak kardio apa saja Pak Merizal, nanti kita bahas di perkuliahan bagaimana anatomi dan fisiologi. Nah, itu merupakan salah satu kompetensi saya ya teman-teman, anatomi dan fisiologi begitu. Dan segala macam ya teman, itu yang harus kita pahami secara bersama ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sharingkan untuk hari ini ya. Singkat sekali berhubungan dengan dasar semua gitu. Ya. Nah, silahkan bagi teman-teman yang ada ingin ditanyakan dulu. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ayo silakan, ada yang mau nanya silakan. Iya Pak, Asri mau nanya. Silakan, ya, silakan Asri. Mbak Astri. Ya, tadi kan ada yang vaksin hepatitis gitu ya. Itu kalau misalnya perawat atau dokter nggak divaksin hepatitis kayak gitu, nggak ikut vaksin, kenapa Pak? Ya, ini Mbak Astri nanti ngambil jurusan apa ini? Perawat. Perawat. Jadi gini Mbak Astri, kalau nanti praktek ya, itu kemungkinan besar kita akan dilindungi dulu, baik itu dari pihak institusi dan rumah sakit. Contoh rumah sakit tempat saya bekerja dulu ya,
kalau praktikan tersebut belum sesuai dengan standar rumah sakit kami, maka kami tidak akan menerima praktikan tersebut sebelum memenuhi standar praktikan tersebut. Biasanya sebelum mahasiswa praktikan, pihak institusi kan menjalin kerjasama RMOU kepada rumah sakit. Salah satunya ada klausal-klausal tersebut. Nah, pertanyaan bagaimana Pak kalau dokter dan perawatnya tidak divaksin gitu ya, tentang hepatitis. Nah, bukan hepatitis, apa saja ya. Nah, gitu ya. Apa saja terkait dengan vaksin. Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, nah ini kita berbicara ketenagakerjaan ya, karena teman-teman akan bekerja menjadi seorang perawat. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 yang dirubah di Undang-Undang nomor 22 tahun 2020 Cipta Kerja, bahwa harus ada jaminan. Nah, biasanya vaksin tersebut disediakan oleh pihak rumah sakit. Gitu. Kecuali kalau mahasiswa praktikan. Mahasiswa praktikan itu harus dijamin oleh institusi. Nah, biasanya bagaimana? Nah, biasanya kami tawarkan, biasanya institusi tersebut kami vaksin di kami saja. Nah, nanti seperti itu ya. Nah, divaksin di kami saja sebelum melaksanakan praktik di rumah sakit, begitu ya. Nah, itu. Nah, kalau nanti sudah menjadi perawat atau tenaga kesehatan di rumah sakit, maka vaksin itu diwajibkan karena itu merupakan faktor menjamin keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja kesehatan, begitu. Salah satu contoh saja, kemarin waktu vaksin coronavirus keluar, yang paling utama divaksin siapa? Nakes, gitu. Nah, jadi memang wajib nantinya Iya. untuk divaksin. Kalau tidak mau, misalkan Mbak Asri itu saya tidak mau divaksin karena ada indikasi yang lain atau alergi terhadap vaksin. Ada misalkan kalau saya divaksin akan menimbulkan SS atau Stephen Johnson, maka akan ada kesepakatan dari pihak rumah sakit dan karyawan atau nakes yang tidak bisa divaksin. Nah, itu akan ada tanda tangan kedua belah pihak. Karena apa? Nanti misalkan kalau misalkan Mbak Asri ya menjadi manajer perawat, perawat ada anak buahnya atau ada perawat ruangan tersebut salah satunya meninggal karena hepatitis misalkan, ternyata dia belum divaksin, maka rumah sakit dikenakan sanksi oleh negara. Gitu. Jadi kita bekerja dijamin oleh negara, apalagi nakes. Gitu. Nah, seru kan jadi perawat? Nanti ngalamin sendiri deh. Terjawab nggak Mbak Asri? Terima kasih ya Pak. Ada lagi? Mungkin ada yang lain? Silakan. Silahkan. Puji, Zakia, Nadira, Tiffany, Siti Sarah, ayo. Ada yang tanya lagi? Oh, belum. Ada lagi silakan. Tiffany, Nadira. Masih belum, masih ini, Pak. Zaskia masih malu-malu. Nah, nanti kalau di besok kalau jangan boleh malu ya. Iya, nanti bingung ngerjain tuh gimana gitu loh. Kalau kuliah itu diharapkan peran aktif ya, teman-teman nantinya. Harusnya ya, harusnya mahasiswa itu lebih pintar daripada dosennya. Gitu. Ketika dosen mau nyampaikan apa, Tuh, mahasiswa Pak, itu udah tahu kuliah arah dosen baru itu mau sekarang, Pak. nyampaikan ke sana. Gitu. Iya. Mungkin kalau SMA enggak ya, teman-teman. Kita masih diberikan lewat papan tulis dan segala macam. Kalau kuliah enggak. Gitu. Biasanya kalau saya ngasih kuliah, saya 40% berbicara. Nanti saya minta peran aktifnya, begitu ya, dari mahasiswa terkait dengan tugas, praktik dan segala macam. Tapi itu ya teman-teman, kuliah itu seru, kuliah itu enak nantinya. Silakan, ada lagi, Pak Puji. Dan yang lain silakan. Ayo. Disimpan dulu kali Pak pertanyaannya. Ini yang aktif. Boleh. Ini yang kemarin nanya nggak masuk ya? Siapa yang kemarin itu ya? Yang kemarin sering nanya. Kita mana kita? Oh, kita keluar tadi ya. Oh ya, kita ya, ada kita. Ya, nggak apa-apa. Siapa lagi ya kemarin ya? Ya, keluar kali ya. Tadi sempat masuk sebentar, keluar. Ya udah Pak Rizal, nanti baik Pak. Terima kasih karena belum ada yang nanya lagi.
buat rekan-rekan nanti di mana ya, nanti kan rekamannya juga disampaikan. Nanti tolong dipelajari lagi. Nah, nanti kita ada permainan kuis mungkin mungkin besok ya sebelum materi Pak Topik nanti kita main kuisnya ya. Nanti dari bahan materi Pak Rizal 3 pertemuan ini ya anggap aja nih UTS wah kan gitu. Dan kedepannya kalau memang nanti jadi ketemu di Andakara semua ini ada jadi mata kuliah mulok ya nanti ya. Tinggal memperdalam lagi ketemu lagi dengan Pak Rizal. Baik, Pak, saya kira cukup sekian. Terima kasih Pak atas materinya yang sudah diberikan. Ya sampai ketemu Ya, minggu depan ya Pak. sama-sama Pak. Iya. Amin amin ya Allah ya. Iya. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.